Pada saat Sinuwun Pakubuwono dibuang ke Ambon oleh Belanda karena dituduh mengadakan kerjasama dengan Diponegoro, Kanjeng Ratu Mas kemudian diungsikan ke sini. Pada saat Sinuwun Pakubuwono dibuang ke Ambon oleh Belanda karena dituduh mengadakan kerjasama dengan Diponegoro, Kanjeng Ratu Mas kemudian diungsikan ke sini. Setelah tinggal beberapa saat di sini, kurang lebih 4 bulan, pada tanggal 22 Desember lahirlah Sinuwun ke-9 atau pada masa kecilnya dikenal dengan Gusti Raden Mas Duksino. Nah, kemudian setelah lahir sampai kanak-kanak, bahkan menurut beberapa ahli sejarah bahwa Gusti Raden Mas Duksino dan Gusti Kanjeng Ratu Mas itu menempati rumah ini sampai dilantik menjadi atau dinobatkan menjadi Pakubuwono yang ke-9 karena kemampuan beliau belajar kemana-mana dan berkat tirakat beliau inilah, sejak itulah Keraton Surakarta mengalami kemajuan sampai mengalami zaman keemasan pada masa putranya yaitu Sinuwun Pakubuwono yang ke-10. Nah, setelah Sinuwun
Pakubuwono ke-9 dinobatkan menjadi raja di Karaton Dalem Surakarta, Ibunda Nandalem yaitu Gusti Kanjeng Ratu Mas itu diboyong ke Keraton Surakarta. Nah, pada saat itulah kemudian rumah ini atas wewenang Patih Dalem diberikan atau diberikan kepada keluarga kami, yaitu Raden Mas Truno Sentono. Beliau adalah seorang pejabat yang ada di Kepatihan. Perlu diketahui bahwa sebelum dalam kemasan atau griya kemasan ini dihuni oleh Gusti Kanjeng Ratu Mas, dahulu di belakang rumah ini ada sebuah belumbang begitu ya, ada sebuah belumbang kecil, kemudian di utaranya ada semacam gua kecil tempat bertapa Sinuwun Pakubuwono ke-6. Maka kampung yang ada di sebelah utara dalam ini namanya Kampung Bangun Tapan. Nah, rumah yang memiliki nilai bersejarah ini sampai saat ini masih dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Solo, yaitu adanya kegiatan seni teater. Ini sudah mencetak beberapa tokoh-tokoh, beberapa grup teater sampai ke tingkat nasional ya, dari Kawah Condro Dimuka di dalam kemasan ini. Dan harapan kami semoga untuk kedepannya rumah ini dilestarikan oleh anak cucu dari keluarga kita, dan sudah menjadi komitmen dari keluarga bahwa rumah ini tidak akan dijual kepada siapapun, namun akan diwariskan secara turun menurun dan nanti akan dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, khususnya generasi muda yang ada di kota Solo ini. Dari Yayasan Forum Budaya Mataram menghimbau kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang mana bahwa bangunan ini adalah bangunan yang menyimpan sejarah luar biasa bagi bangsa ini. Dan bangunan ini sudah ada sejak zaman ratusan tahun yang lalu. Dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini, kita sedih melihat bangunan seperti ini. Sedih sekali terhadap perhatian pemerintah terhadap nilai-nilai sejarah yang ada di bangsa ini. Walaupun ini hanya berupa bangunan rumah, tetapi di rumah ini menyimpan sejarah yang luar biasa. Bangunan di tempat ini sampai saat ini juga digunakan untuk berkesenian. Dan sampai saat ini bangunan ini telah melahirkan seorang seniman-seniman hebat. Ya, seniman-seniman tari, seniman teater, ya, seniman-seniman hebat yang banyak dilahirkan dari bangunan ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus ikut ambil bagian dalam rangka nguri-uri kesenian atau tradisi kesenian bangsa ini. Oleh karena itu, saya berharap dengan sangat atas nama Forum Budaya Mataram dan DPPSBI, Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia, segera ambil bagian, segera ambil tindakan atau segera mengambil langkah-langkah positif untuk segera melakukan rehab total terhadap bangunan ini, sehingga bangunan ini bisa menjadi bangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dan bangunan ini juga tidak dilupakan oleh masyarakat Kota Solo khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena apa?
karena bangunan ini juga menyimpan sejarah demi kemerdekaan bangsa ini.